Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berapa sebenarnya IQ Gibran itu? Sebenarnya kalau kita bebas memberikan penilaian dari sebuah tayangan TikTok yang sebentar itu sudah bisa diputuskan berapa gitu. 200kah, 100kah, 70kah, atau bahkan kurang dari 70 itu. Artinya memang idiot gitu untuk ukuran orang yang berusia di atas 35 tahun diberikan instruksi tetapi gak mudeng-mudeng gitu loh ya. Anak TK saja mendapatkan instruksi, melihat kertas itu gampang melihatnya. Nah, disinilah persoalannya. Kenapa Ade Armando, doktor ini, dosen UI, ya, memuji Gibran setinggi langit, ya. Kalau misalnya dia melihat seperti itu, apa yang dikatakan, ya. Kenapa seperti itu? Ya wajar saja sebetulnya. Ade Armando tidak bertumpu kepada logika dalam berbicara, tetapi dia bertumpu pada kepentingan, ya kan? Mungkin kepentingannya sekarang akhirnya terwujud, ya. Dia sengsara hidupnya, dipukulin mukanya, bahkan hampir KO gitu kan. Ya, sekarang sudah menjadi komisaris. Yang kedua, memang bapaknya Ade Armando kan PKI. Dan karena itu tokoh yang dekat dengan lingkungan PKI atau masih terahnya PKI jelas menjadi kepentingan bagi dirinya untuk melindungi itu. Ya, dengan melakukan berbagai argumen yang sebetulnya kocak. Ya, itu sangat berbeda dengan logika para purnawirawan TNI. Ya, yang terus mendesak kepada pemerintahan Prabowo supaya dimaksulkan itu Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Argumentasinya apa? Ya, kalau argumentasi konstitusi kemudian etika dan ini diabaikan, satu saja, ya, purnawirawan ini melihat perilaku Gibran seperti itu, ya kan, ketika dia tidak ditopang oleh teks, tidak ditopang oleh alat-alat seperti komputer yang dipasang di punggungnya atau satu forum yang memang didesain seperti itu, sekedar melihat video ini, maka apa yang diusulkan oleh para purnawan TNI itu sebetulnya sangat logis dan sudah seharusnya. Kenapa? Karena dasarnya logika. Tidak ada kepentingan dari para purnawirawan itu untuk menjadi komisaris misalnya. Ya kan, banyak purnawirawan ini sudah kaya-kaya. Ya, yang diinginkan adalah kebaikan bagi negara ini saja. Kedepannya itu seperti apa? Kalau yang terjadi itu nanti misalnya Prabowo itu berhalangan tetap karena usianya yang sudah lanjut kayak begitu dan kabarnya pernah stroke kabarnya, tapi perlu verifikasi, ya. Kekhawatiran ini luar biasa. Akan jadi apa negara ini kalau seorang presiden dengan IQ seperti yang dimiliki oleh Gibran? Itulah yang mencemaskan para jenderal, marskal, maupun laksamana, kolonel, dan lain sebagainya. Karena mereka tahu mengelola sebuah negara itu bukan hanya dia pilihan sembakonya dan lain sebagainya, tapi kalau kepala negara itu harus melakukan kunjungan kepada negara lain dan lain sebagainya, itu dipertaruhkan di apa? Jokowi saja, menurut saya itu, Jokowi itu jauh lebih cerdas daripada Gibran Rakabuming. Walaupun Jokowi itu plonga-plongo, tapi paling tidak dia bisa ngomong dikit lah. Gibran, ya Gibran itu bisa ngomongnya secara tertulis dalam bentuk fufu-fafa. Isinya konyol semua, teksnya itu, dalam hanya memaki, jorok, dan lain sebagainya. Dia tidak punya kosakata atau diksi yang normal. Kenapa seperti itu? Yang mungkin otaknya itu sudah ada virusnya.
karena obat-obatan kah atau karena apa gitu kan. Tetapi yang jelas adalah otak seperti itu untuk mengerjakan hal-hal yang logis pasti tidak mampu. Ya, pasti tidak mampu. Ya. Dan karena itu sebetulnya kalau disimak pemirsa, ini Gibran kalau bisa mengeluh, mungkin mengeluh. Ini kurang ajar ini bapak saya ini. Saya ini kan mau main mobil-mobilan, mau main game, masa saya disuruh menjadi wakil presiden? Menindas ini. Kalau dia punya bahasa seperti itu mengapa Gibran itu orang yang tidak pernah bisa ketawa. Karena sebetulnya menghadapi stres, dia menyadari kebodohannya ya di hadapan publik, dan situasinya itu mengharuskan dia tetap dalam posisi sebagai wakil presiden tuh ya. Nah, berapa kira-kira ukurannya kalau menurut pemirsa dengan melihat seperti itu atau melihat video-video yang langsung ya, yang tidak dikemas melalui teks, disiapkan ini dan lain sebagainya gitu kan. Berapa kira-kira? Dugaan saya dia di bawah 80. Artinya memang tidak cukup normal, ya kan? 80 itu dia tidak bisa menyelesaikan problem yang ada dalam dirinya sendiri, apalagi menyelesaikan problem sosial. Kalau dia misalnya mengatakan nanti akan ada 19 juta lapangan pekerjaan, itu karena dia harus membaca teks seperti itu. Tetapi berpikir tentang 18 juta lapangan pekerjaan, ya, sama sekali tidak ada dalam benaknya Gibran. Wong dia saja disiapkan pekerjaannya seperti itu. Inilah saya kira kita akhirnya memaklumi ya, Purnawirawan itu mendesak banget supaya diganti itu Gibran. Tetapi sebaliknya juga, kalau Gibran sampai dijatuhkan, maka logikanya, normalnya Prabowo juga akan jatuh gitu loh. Karena kalau argumentasi untuk Gibran itu adalah argumentasi berkenaan dengan ketidakmampuan, Prabowo mungkin ada argumentasi yang lain. Ya, jadi presidennya karena sembako, misalnya begitu. Karena memang sebetulnya siapa sih yang milih Prabowo kan? Ya itu kan karena parcok solonya Jokowi aja sebetulnya. Kalau Prabowo sebetulnya nggak ada gitu loh. Dan itulah mengapa Prabowo akhirnya juga biarin aja deh, nggak berani mengambil sikap itu, ya, sama sekali tidak berani menanggapi tentang usulan pemakzulan Gibran itu, karena dia bisa terseret dan setelah itu tidak jadi presiden lagi. Sebetulnya rakyat Indonesia nggak apa-apa kan, karena kita akhirnya tahu juga kan Prabowo seperti ini aja gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.